Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Bang Tekso lagi. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di channel Bang Tekso, insya Allah mulai hari ini kita akan aktif kembali ya. Nah, saya berencana akan saya bikinkan konten tiap hari mengenai apa yang saya kerjakan, apa yang saya terima. Dan ini apapun hasilnya, entah itu berhasil, entah itu tidak, saya akan share ya. Ya, tujuannya sebetulnya bukan tutorial, tapi vlog tiap harinya. Nah, untuk hari ini saya dapat servisan Reno 4F. Nah, hari ini kita akan coba bahas ya, rusaknya itu di mana. Saya terima itu dalam keadaan mati total. Lalu di nota itu tertera historinya ya. HP ini mati karena efek ketindis. Lebih tepatnya nggak tahu kejatuhan atau apa, saya tidak tahu pasti ya. Yang jelas tertindis atau terlindas ya. Oke, ini Reno 4F merupakan HP yang kategori menengah ke atas ya, karena ya ini harganya pun lumayan setengah ya, di atas rata-rata. Oke, kita akan nyoba nyalakan, ternyata tidak ada respon, dan saya terima itu dalam keadaan seperti ini. Wow, ternyata baut-bautnya sudah nggak ada ya. Kebetulan di saat terima HP ini saya itu tidak berada di counter, jadi saya tidak tahu secara pasti. Yang jelas apa yang saya terima ini dokumentasinya ya. Ya, ternyata HP ini tuh tanpa baut. Kita coba cas dengan smart USB dan hasilnya tidak ada respon guys. Jadi kadang tuh saat saya coba colokan itu muncul 0,1 lalu menghilang. Jadi sepertinya AutoCAD ya, AutoCAD mendeteksi smart USB itu 0,1 lalu hilang. Biasanya itu ciri-ciri terdapat konslet di mesin. Ya, ini jadi saya terima tanpa ada baut-bautnya ya. Kemungkinan besar ini dibongkar entah sama pemilik ataupun entah temennya, entah atau habis diservis, saya juga tidak tahu pasti ya. Oke, ini sudah kita bongkar dan saya melihat untuk bagian mesin masih belum pernah digarap ya. Namun ada sesuatu yang sangat mengganjal. Sebelum kita bahas ke mesin, kita pastiin dulu baterainya. Kita cek nilai tegangan dengan multitester digital di setelan 20 volt ya. Ternyata tegangannya ada, jadi baterai aman. Oke, kita langsung menuju ke mesin ya. Sambil kita buka, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Oppo Reno 4F. Untuk RAM-nya ini lumayan gede ya, 8 GB. Lalu kameranya 48 megapiksel. Untuk baterainya 4000 mAh. Untuk internalnya ini 128 GB ya, dan HP ini dirilis tahun 2020 menggunakan LCD Super AMOLED. Wow, amazing. Lalu chipsetnya menggunakan MediaTek. Wow, kalau di kelasnya untuk RAM 8 GB, internal 128 ini lumayan ya, menengah ke atas ya. Oke guys, jadi ini sudah saya copot ya untuk di bagian mesin, dan kita lihat banyak banget kameranya. Kalau bisa dihitung itu kurang lebih ada 6 ya. Nah, ini bagian yang mengganjal ya. Kalau kita perhatiin di bagian kaleng itu terasa nekuk ke dalam. Kemungkinan besar ini efek dari kena benda tumpul ya, atau ketindis bisa jadi. Ya, ini saya lepaskan untuk beberapa kameranya ya. Berarti historinya kemungkinan besar HP ini tuh jatuh
atau ketindis benda. Yang jelas ini ada kaleng yang harusnya itu tuh flat ya, ataupun tidak bengkong, dia bengkong ke dalam. Ya, saya akan pastiin mesinnya apakah konslet atau tidak. Untuk ngecek konslet tidak, itu di konektor baterai seperti ini. Nah, ini kan jarum bergerak ya. Jika dibalik, harusnya itu jangan bergerak. Jika bergerak berarti mesin konslet seperti ini. Nah, ini saya gedein skalanya ya 10 biar kelihatan. Nah, ternyata mesin dalam keadaan konslet, guys. Wow. Wah, konslet ya. Nah, untuk kasus konslet itu gampang susah. Gampangnya jika kita temui konsletnya tuh penuh. Namun ini yang kita kedapati itu konsletnya kecil ataupun sedang. Itu lumayan susah, guys. Jadi kita tidak bisa mendeteksi bagian mana yang konslet. Kalau full itu lebih gampang karena bisa ditembak dengan MBR ataupun baterai bekas. Ya, saya akan copot bagian kaleng ini ya, yang dicurigai ini terasa bekas kena tindis, jadi agak bengkong ke dalam. Ini adalah area sinyal ya. Saya melihat untuk beberapa komponen masih utuh ya, tidak ada yang hilang. Ya, hilang ini artinya tuh karena ketindis benda ya, ataupun jatuh, itu kan bisa lepas komponen ataupun bergeser ya. Lalu penutup kaleng yang bagian IC power, ini juga kita lepas ya. Karena apa, guys? Kita akan ngecek bagian mana yang konslet. Itu tujuannya. Jadi kita mesti angkat kalengnya. Nah, untuk pengangkatan bisa menggunakan blower ya, namun disarankan gunakan saja tang ya. Oke, saya akan cari konslet dengan multitester digital di setelan dioda ya. Tempelkan yang merah di ground, lalu yang hitam buat ukur. Syarat utama di kapasitor di komponen itu yang sebelah ada nilai, yang sebelah 0,0. Nah, seperti ini. Kalau 0,0 itu artinya bagian negatif. Kalau punya nilai itu antara 400 kadang sampai 600 ya. Itu nilai resistansi, itu artinya jalur positifnya. Nah, ini perhatiin bagian atas sebelah 0,01, sebelahnya 0,01. Ada satu kapasitor yang keadaan konslet. Perhatiin. Setelah saya coba cek satu persatu, ada satu kapasitor yang konslet 0,01, 0,01. Kapasitor yang keadaannya seperti ini itu konslet ya. Namun belum tentu kapasitor itu sendiri yang konslet. Bisa jadi jalur yang lain. Namun yang jelas kita ada petunjuk ya. Ini ada kapasitor. Letak posisinya itu di atas IC power. Biasanya kalau di atas IC power itu jalur tegangan kerja menuju ke CPU atau jalur output IC power, itu lumayan rada ribet. Jadi input itu dari bawah menuju ke atas ya, lalu menuju ke CPU. Kalau kita perhatiin tadi yang konslet itu di atas IC power, besar kemungkinan itu jalur menuju ke CPU. Ya, mudah-mudahan sih kapasitornya yang konslet ya. Jika kapasitor ini kita lepas, nah ini saya tutup dulu ya IC powernya. Kita akan coba copot kapasitornya dengan blower ya, karena kapasitor itu lumayan besar. Kalau kecil nggak apa-apa dicongkel. Kalau dia kapasitornya besar, gunakan blower. Lalu kita nanti akan ukur ya apakah konsletnya hilang. Jika konslet hilang, alhamdulillah, berarti tinggal ganti kapasitornya karena kapasitor yang konslet. Jika konslet masih ada di jalur, berarti
berarti gagal ya, karena sudah bisa dipastiin itu menuju ke CPU, dan itu lumayan berat guys kalau udah urusan ke CPU. Udah kita copot ya, kita akan coba ukur salah satu sisinya. Jika ada nilai, waduh, ternyata masih tetap guys 0,0, satunya 0,0. Lalu kapasitor kita coba, ternyata kapasitornya aman ya, tidak konslet. Aduh, ini berarti jalur ke CPU. Kalau udah ke CPU saya angkat tangan guys ya, karena butuh waktu, butuh proses, dan itu lumayan rada jelimet ya. Mudah-mudahan pemilik nonton dan bisa diambil saja, karena saya sudah angkat tangan ya kalau ke arah CPU. Yang jelas ini keterangan dari yang kapasitor kita cabut ternyata tidak konslet, dan itu berarti jalur menuju ke CPU yang konslet ya. Ini saya kembaliin untuk kapasitornya, kita pasang kembali ya. Jadi hal yang paling berat itu memang di CPU guys, untuk kerusakan di HP. Kalau di MMC, lalu pengisian file itu sih tidak masalah ya. Kalau udah ke CPU itu berat ya. Jadi ini ya saya cancel ya, dan mudah-mudahan proses kita itu menganalisa itu bisa dipahami ya. Jadi tidak semua servisan itu bisa berjalan mulus ya. Biasanya saya tuh kalau ada indikasi kerusakan di CPU, auto cancel ya, karena itu memakan waktu, tenaga, dan tentunya tidak akan berjalan mulus ya untuk keseharian bikin konten. Karena kan saya kejar target bikin konten, kalau kasusnya terlalu berat itu bisa lama ya. Paling kalau fokus ini saya serahkan sama teknisi saya, jadi butuh waktu ya yang jelas, dan tidak lanjut di konten. Yang jelas kisi-kisi atau ciri-ciri itu mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saat ditemui HP rusak, selain kita cek dengan power supply, kita bisa cek langsung di konektor baterainya, konslet tidak. Jika tidak konslet, baru kita lari ke power supply, cek nilai pergerakan ampernya ya. Ini saya kembaliin lagi ya. Wow, sayang banget ya. Jadi ini Reno 4F, dan ya sayang banget ya konsletnya tuh di CPU, auto nyerah. Jadi untuk kasus-kasus CPU itu lumayan berat guys, dan mudah-mudahan pemilik nonton dan bisa diambil ya. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.